Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan jannah, Dia menyebutnya dengan kata yang paling dekat dengan hati manusia, kebun. Dalam imajinasi kita, terbayang sebuah tempat yang begitu sempurna, bukan gedung pencakar langit atau istana megah dari emas yang pertama kali digambarkan, melainkan sebuah kebun yang abadi. Bayangkan, sebuah kebun di mana sungai-sungai jernih mengalir di bawah pepohonan rindang, buah-buahan dari segala musisa berjejer ranum, selalu siap dipetik tanpa pernah berakhir. Naungannya memberikan keteduhan, bunganya memancarkan wangi yang tak pernah layu. Suasana damai dan tenang menyelimuti, jauh dari segala rasa takut, sedih, dan lelah. Itulah janji jannah, sebuah ekosistem sempurna yang penuh dengan keindahan, kemudahan, dan kenikmatan yang tak terbayangkan. Lalu, apakah kita hanya bisa berdiam diri menunggu janji itu? Tentu tidak. Allah mengajarkan kita untuk meneladani sifat-sifatnya, dan surganya adalah contoh tertinggi dari keseimbangan, keindahan, dan kemandirian. Maka, marilah kita wujudkan surga kecil di dunia ini sebagai cermin dari kerinduan kita pada jannah. Tempat yang paling tepat untuk memulainya adalah di halaman rumah kita sendiri. Inilah surga kecil yang bisa kita bangun. Menata lahan untuk ketahanan pangan, seperti sungai-sungai di surga. Setiap jengkal tanah bisa menjadi sumber kehidupan. Dengan menanam sayuran, buah-buahan, dan rempah, kita menciptakan sungai-sungai rezeki yang mengalir untuk keluarga kita. Setiap cabai, tomat, atau kangkung yang kita panen adalah berkah yang mengurangi ketergantungan kita pada pasar. Ini adalah ketahanan pangan dalam skala terkecil, yang melatih kita untuk mandiri dan bersyukur. Menata tanaman dengan harmoni. Seperti naungan dan buah surga tatalah, tanaman layaknya menata taman di jannah. Pohon pisang dan kelor yang rindang memberikan naungan. Di bawahnya, hamparan bayam, kangkung, dan terong tumbuh subur. Vertical garden di dinding bisa untuk menanam selada atau basil. Keharmonisan ini menciptakan mikroklimat yang sejuk dan asri, mencerminkan kenyamanan naungan surga. Peternakan mini, sumber keberkahan yang berkelanjutan, memelihara beberapa ekor ayam atau kambing di pekarangan, bukan sekadar untuk konsumsi. Ini adalah siklus kehidupan nyata. Kotorannya menjadi pupuk organik terbaik untuk kebun surga kita, sementara susu dan telurnya menjadi sumber protein yang halal dan thayyib. Ini adalah praktik ekonomi sirkular yang diajarkan oleh alam. Kolam ikan, sungai jernih, penuh manfaat. Sebuah kolam ikan, sekecil apapun, bagaikan menghadirkan sungai jernih surga di rumah. Ikan lele atau nila yang kita pelihara bukan hanya menyediakan lauk yang sehat, tetapi suara gemericik airnya menenangkan jiwa dan menyejukkan pandangan. Taman bunga, keindahan yang memuliakan. Jangan lupa dengan taman bunga. Warna-warni mawar, melati, atau kenanga adalah manifestasi dari keindahan surga. Bunga-bunga ini tidak hanya memanjakan mata, tetapi juga menarik serangga penyerbuk yang membantu kesuburan kebun kita. Wanginya adalah wewangian alami yang mengingatkan kita pada keharuman jannah. Dengan menata lahan rumah kita tidak sekadar berkebun. Kita sedang melatih jiwa untuk mengelola. Kita belajar mengelola waktu, air, dan sumber daya dengan bijak. Kita belajar bersabar menunggu tumbuh dan panen, sebagaimana kita bersabar menunggu janji jannah. Kita belajar bersyukur atas setiap tunas yang muncul dan setiap telur yang dihasilkan. Surga kecil di bumi ini adalah proyek spiritual kita. Ia adalah bukti nyata dari iman kita. Iman yang tidak hanya menengadah ke langit, tetapi juga membumi dan menciptakan kemaslahatan. Mari kita wujudkan jannah dalam skala mikro, mulai dari halaman rumah kita. Jadikanlah rumah kita bukan hanya tempat tinggal, tetapi oase ketenangan, kemandirian, dan keindahan yang mengingatkan kita pada rumah abadi yang dijanjikannya. Wallahu a'lam bisyawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.